Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Aurel adalah seorang gadis cantik soleha yang selalu ramah dan murah senyum kepada siapapun yang dikenalnya. Usia Aurel kini sudah memasuki 28 tahun. Tentu gadis desa dengan usia itu sudah banyak diperbincangkan para tetangganya sebagai perawan tua tentunya. Aurel kini mengenal seorang pemuda tampan dan dermawan. Ya, sebut saja namanya Daniel. Usia Daniel pun tidak muda lagi, melainkan sudah menginjak kepala 3. Usia yang cukup dewasa untuk memulai sebuah kehidupan nyata atau sebuah pernikahan. Daniel dan Aurel memang tidak berpacaran, namun mereka memiliki komitmen untuk hidup bersama ke jenjang yang lebih serius, sebuah pernikahan. Mereka berdua berbeda dalam keyakinan, namun Daniel sudah bersepakat jika mereka menikah nanti, ia akan memilih mengikuti agama Aurel. Karena sebuah kemustahilan jika seorang Aurel yang selalu patuh kepada agamanya dan selalu nurut dengan orang tuanya itu mau mengikuti saya, katanya. Ditambah lagi, ia dilahirkan dari seorang ibu yang bergelar hajah dan seorang ayah bergelar haji. Seiring dengan berjalannya waktu, Daniel mengajak kedua orang tuanya untuk melamar gadis cantik Aurel itu. Dengan niat baik, kuutarakan semua isi hati tentang keseriusanku kepada Aurel, bahwa aku ingin menjadikannya permaisuriku satu-satunya, dan kujadikan ibu untuk anak-anakku kelak. Namun, kedua orang tua Aurel mengetahui jika kami memiliki keyakinan yang berbeda. Tentu saja itu menjadi masalah yang serius untuk hubungan kami. Lalu, bagaimana kelak kalian menikah jika keyakinan kalian berbeda? Sambut orang tua Aurel. Daniel pun mulai menjelaskan bahwa ia sudah bersepakat untuk mengikuti agama Aurel sejak mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius itu. Hal yang tak terduga sebelumnya pun terjadi. Orang tua Daniel tentu saja tidak akan memberikan restu jika semua itu terjadi. Sambut kedua orang tua Daniel. Lalu, kedua orang tua Aurel pun memberikan kesimpulan. Jika memang seperti itu, maka niat baik Nak Daniel dengan berat hati kami tak bisa memberikan restu. Terasa berkeping-keping dalam hatiku mendengar perkataan itu. Mereka bergegas pulang. Karena mereka yang bertetanggaan, tak semudah itu untuk melupakan itu begitu saja. Apalagi profesi Daniel yang kini menjadi rekan bisnis dari ayah Aurel yang hampir setiap hari bertemu. Seperti hari-hari biasa, Daniel melakukan kegiatan sehari-harinya, bekerja di sebuah perusahaan novel milik ayah Aurel. Daniel di sana berprofesi sebagai administrasi. Tentu saja, dengan profesi itu, ia akan lebih sering bertemunya Aurel dan Daniel. Apalagi kini Aurel menjabat sebagai pimpinan perusahaan. Tentu saja kami lebih sering bertemu.
Akan hal itu, aku jadi ingat dulu dan sampai sekarang selalu berdoa agar diberikan jodoh yang baik hatinya, luar dan dalam. Namun, aku lupa untuk berdoa agar diberikan jodoh yang berkeyakinan sama pula dalam hatiku. Karena perkenalan kami sudah lama, tentu saja Aurel merasakan kesedihan yang sama pula. Namun, kami berusaha tidak memperlihatkannya. Karena kami juga harus profesional, membedakan pekerjaan dan masalah pribadi. Suatu ketika, kami ditugaskan bersama dalam mempromosikan produk kami untuk para pelajar dan mahasiswa. Saat itu, kami satu mobil. Aku mengendarai mobil dengan kecepatan standar dan pelan-pelan. Karena kondisi jalan yang agak macet, tak sengaja ku pencet rem mobil dengan agak menyendat. Karena pikiranku yang agak kacau, tak melihat bahwa di depan ada seorang yang menyeberang jalan. Aurel agak panik. Tanpa sengaja, ia memegang tanganku dan terdiam sejenak. Agak cangguh, tak seperti biasanya. Dia bilang, "Maaf." Waktu berjalan kurang lebih 1 jam berlalu tak terasa begitu saja. Kami sampai tujuan. Di sana kami mempromosikan dan mengenalkan produk-produk kami. Seorang mahasiswa bertanya kepada kami, "Maaf, kalian pasangan suami istri ya?" Kelihatannya serasi dan kompak banget, sambut mahasiswa itu. Aku terbengong, seolah tergenggam. Bibirku tak bisa menjawab pertanyaan itu. Namun, Aurel mengatakan, "Bukan, kami hanya sebatas rekan kerja biasa. Bahkan tak ada hubungan spesial sekalipun." Sedikit kecewa, aku mendengarnya. Dalam hatiku berkata, memang sekarang kami tak ada hubungan apa-apa. Seperti yang dikatakan Aurel. Ah, bodoh aku ini. Mikir apa sih? Jelas-jelas tak bisa dipertahankan. Masih saja aku memikirkan hal yang sudah berlalu. Selesai bertugas, kami pun kembali pulang ke kantor. Karena perjalanan yang lumayan jauh, dan saat itu menjelang jam makan siang, aku pun memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran. Aurel pun sempat menolaknya. Namun aku ngeyel, karena aku tahu bahwa Aurel mengidap penyakit MAG. Jika telat makan, maka biasanya akan langsung kambuh. Aurel adalah seorang gadis yang amat sederhana. Di sebuah restoran pun ia hanya memesan segelas teh hangat dan semangkuk sup ayam kesukaannya. Aku pun mengikutinya. Di sana, kami berbincang-bincang lumayan lama. Aurel mengatakan, "Mas, cobalah buka hatimu untuk wanita lain. Jangan kau terus-menerus memikirkan tentang kita yang tak mungkin bersama." Tubuhku gemetar saat Aurel memanggilku dengan sebutan Mas. Karena panggilan itu adalah panggilan sayangnya untukku saat dulu. Namun di akhir kata-katanya itu yang membuatku sakit. Seakan ingin ku akhiri hidup ini. Karena terasa tak berguna lagi. Bahkan orang yang kusayang sekalipun tak peduli denganku lagi. Bahkan mengikhlaskan kepergianku ini. Tak terduga, Aurel melupakan kisah-kisah kita yang sudah berjalan hampir 3 tahun begitu saja. Bersambung guys, episode pertama ini.
kunjungi di video episode berikutnya ya untuk mengetahui kelanjutan dari cerita kisah ini. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen ya.